Shalom jemaat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur dapat menjumpai saudara di pagi yang indah ini dalam renungan pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kembali saya lanjutkan renungan sesuai dengan masih di perikop yang saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, bagaimana Paulus di penjara Romawi pada saat ini. Perikop daripada judul daripada firman Tuhan saya berikan hari ini, bekerja untuk Kristus untuk memberi buah. Nah, demikian firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah satu perjuangan dalam kehidupan kita. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ada durasi waktu yang diberikan Tuhan bagi kita sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata bahwa usia manusia hanya 70 sampai 80. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya perlu bagi kita bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan milik kita. Dan kita pun sesungguhnya tidak berhak memiliki hidup ini. Dan kita pun hidup bukan karena kita, tapi karena ada yang menghendaki. Sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ketragisan. Kalau kita tidak memiliki tujuan dalam kehidupan ini, maka kita akan mutar-mutar di dalam kehidupan ini tanpa arah yang jelas. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, bahwa hidup ini harus memiliki tujuan yang pasti. Seperti Paulus yang sudah alami bahwa dia memiliki tujuan yang pasti. Dia berkata, setelah dia mengenal Kristus, maka semua yang dahulu yang dibanggakannya dianggap sampah oleh pengenalannya akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Bapak Ibu Saudara, apakah pengiringan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan semakin bertumbuh hari lepas hari? Seperti yang sudah sampaikan saudaraku, masih dari perikop daripada tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, bagaimana dia terpenjara, ada dalam kungkungan, ada dalam kurungan, ada dalam tekanan yang begitu rupa. Namun Paulus tetap menghasilkan buah. Saudaraku, saya ulangi sekali lagi, corona dapat mengurung kita, stay at home. Tapi corona tidak dapat mengurung iman kita. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, itu sebabnya bagi Paulus adalah satu kesempatan. Kalau kita lihat dalam firman Allah yang hidup, di ayat daripada 21 ini dikatakan bahwa bagiku hidup adalah kesempatan untuk melayani Kristus. Itu sebabnya kalau kita tidak maknai hari-hari hidup kita dalam pengiringan kita akan Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Bahwa keselamatan dimaksudkan Allah untuk dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, memang perjuangan kita saat ini bukan perjuangan karena aniaya, bukan perjuangan karena penindasan, bukan perjuangan karena permusuhan, bukan perjuangan karena lain-lain, tapi perjuangan kita saat ini adalah perjuangan untuk menetapkan hati mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya musuh terbesar kita sebenarnya bukan iblis, tapi musuh terbesar kita adalah daging kita sendiri. Karena daging kita sendiri menjadi musuh yang terbesar, menjadi Goliat yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya yang mau kita taklukkan pertama untuk kita memiliki buah adalah diri kita sendiri, harus kita tundukkan. Itu sebabnya firman Tuhan katakannya, pikul salib setiap hari.
Nah, itu sebabnya saudaraku, kita harus berbuah dalam kehidupan ini. Yang pertama untuk kita berbuah adalah benar-benar kita ketika memilih Yesus, tidak ada yang dapat mengalahkan pilihan kita, keputusan kita untuk mengenal Kristus dengan benar. Itu sebabnya pengenalan kita akan Kristus adalah satu perjuangan dalam kehidupan. Karena kita dipanggil bukan untuk melakukan yang semar, tapi kita dipanggil untuk melakukan hal yang baik dan hidup di dalam kekudusan. Ini menjadi satu perjuangan dalam kehidupan kita. Karena dimanapun di dunia ini, dalam lingkungan saudara, kita selalu ditawarkan hal yang najis, hal yang tidak kudus. Semua ditawarkan kepada saudara. Tapi sebagai anak Tuhan yang siap masuk di dalam rencana Tuhan untuk dikembalikan kepada rencana semula, itu sebabnya kita harus bersungguh-sungguh untuk menaklukkan diri kita, untuk merendahkan diri, mengenal Kristus dengan benar. Itu sebabnya saudaraku, seluruh perjuangan kita dalam kehidupan ini akan tertulis dalam tinta buku keabadian. Saudara tahu bahwa semua pencapaian di dunia ini, sehebat apapun, hanya tertulis di dalam buku prestasi di dunia. Tapi semua kehidupan kita dalam perjuangan kita mengiring Kristus tertulis di dalam buku kehidupan. Dan orang yang berjuang dalam hari-hari kehidupannya dalam mengiring Tuhan adalah satu yang menyukakan hati Tuhan, di mana kita berani hidup berbeda dari dunia ini. Karena dunia ini akan hangus semua, dunia ini kan hanyut dibawa oleh keinginan semua. Dan dunia ini bukan semakin membaik. Kita lihat hari-hari ini saudaraku, dunia ini bukan semakin membaik. Ini mengisyaratkan, bahkan corona mengisyaratkan kepada kita bahwa dunia ini bukanlah tempat abadi, bahwa dunia ini bukan tempat kita, tapi dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita dapat berbuah dan menghasilkan buah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun persoalan yang saudara hadapi saat ini, saya percaya jika kita hidup untuk Kristus, maka kita akan menghasilkan buah yang tetap, dan kita dapat dipakai Tuhan menjadi saksi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Saya berdoa buat umat Tuhan semua pada saat ini. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat umatmu saat ini, supaya umatmu dapat memiliki kehidupan yang mengeluarkan potensi. Karena potensi sudah ditaruh Kristus di dalam kami. Sebelum kami dibentuk di rahim ibu, dan sebelum kami dilahirkan, Tuhan menaruh terlebih dahulu kapasitas potensi di dalam hidup kami. Itu sebabnya tujuan kami adalah untuk menjadi segambar serupa dengan Allah, dan kami bisa menjadi contoh dan teladan supaya orang-orang mengenal bahwa Kristus hidup di dalam kami. Berkati aktivitas umatmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.